Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Puspita Febriani dengan NIM 231230021. Saya di sini ingin memaparkan materi tentang konflik Israel Palestina untuk memenuhi tugas akhir sejarah peradaban Islam. Sejarah awal mula. Sejarah konflik Palestina-Israel dimulai ketika Inggris mengalahkan Kesultanan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama dan mengambil alih wilayah Palestina. Deklarasi Balfour 1917 mendukung pembangunan rumah nasional Yahudi di Palestina yang menyebabkan peningkatan imigrasi Yahudi dan ketegangan dengan komunitas Arab Palestina. Setelah Perang Dunia Kedua, PBB membagi Palestina menjadi dua negara. Namun, penolakan Arab Palestina terhadap pembagian tersebut memicu Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948 yang dimenangkan oleh Israel dan mengakibatkan pengungsian rakyat Palestina. Wilayah Palestina dikuasai Ottoman selama 4 abad, tapi kalah oleh Inggris pada Perang Dunia Pertama. Saat ini ada 700.000 penduduk dengan 80% Arab Muslim, 10% Arab Kristen, dan 10% Yahudi. Inggris menduduki Yerusalem pada 1917 dan mendukung pendudukan di Yahudi di Palestina yang memicu konflik. Perjanjian Balfour menjamin hak-hak minoritas pada tahun 1922. Negara Arab memberikan kendali kepada Inggris atas Transjordania dan Palestina yang memungkinkan orang Yahudi memasuki wilayah tersebut untuk mendukung Israel. Pada tahun 1923, Raja Abdullah mendesak Arab, Islam, Kristen, dan Yahudi untuk bersatu, tetapi kelompok Arab Muslim menentang. Pada tahun 1930, Inggris menandatangani The Passport White Paper yang bertujuan untuk melindungi hak-hak Yahudi di Palestina. Pada tahun 1936, para politisi Arab membentuk Komite Persatuan Arab untuk membela kepentingan Arab. Pada tahun 1937, Komite Peel mengusulkan 3 perubahan menjadi negara Yahudi, wilayah mandat Inggris, dan wilayah Pan-Arab. Tidak ada solusi untuk konflik, dan Inggris mengambil tindakan tegas terhadap Komite Tinggi Arab dan memisahkan mereka. Inggris setuju dengan usulan Komisi Peel untuk membentuk komisi baru yang menangani masalah ekonomi dan keuangan. 2 bulan kemudian, Inggris membuat 4 pengumuman, yaitu mendukung pembentukan negara Palestina selama 10 tahun, memastikan kolaborasi Yahudi dan Arab dalam pemerintahan, menghentikan imigrasi Yahudi. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, Palestina dan Yahudi menolak rencana Inggris. Teror pertama dilakukan oleh Zionis pada tanggal 22 Juli 1946 di Hotel King David Yerusalem yang menewaskan 28 orang Inggris, 41 orang Arab, dan 17 orang Yahudi. Peristiwa Nakba. Para militer Israel sudah memulai operasi militer sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir, yaitu pada 14 Mei 1948, menahan kota dan desa Palestina untuk memperluas perbatasan Israel. Di Deir Yassin, lebih dari 100 orang Palestina dibunuh pada April 1948. Dari 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa dihancurkan dalam peristiwa Nakba. Perkiraan 15.000 orang terbunuh, dan gerakan Zionis kini menguasai 78% wilayah Palestina. 22% yang tersisa dibagi antara tepi barat dan jalur Gaza. Sekitar 750.000 orang Palestina meninggalkan rumah mereka. Ada 6 juta pengungsi di 58 camp di Palestina dan negara tetangga. Israel melangsungkan deklarasi pada 15 Mei 1948 dan Perang Arab-Israel pertama dimulai. Gencatan senjata terjadi pada 19 Januari 1949. PBB mengeluarkan resolusi 194 pada Desember 1948 untuk mengambil hak kembali para pengungsi Palestina. Perang 6 Hari. Konflik bersenjata terus berlanjut hingga Perang 6 Hari pada tahun 1967. PBB tidak bersikap netral, menganggap Yordania sebagai agresor, dan Uni Soviet melihat Israel sebagai agresor. Israel mengambil alih Yerusalem Timur pada 4 Juli 1967, PBB mengeluarkan resolusi 2253 yang menyatakan tindakan Israel ilegal dan meminta mereka keluar dari wilayah pendudukan serta menghentikan klaim perang. Namun, dalam
kasus ini, sikap PBB terhadap Yerusalem tidak jelas, sehingga tidak memiliki arti bagi Palestina maupun Israel. Arthur Goldberg, mantan Duta Besar Amerika Serikat, mengatakan bahwa hal ini disengaja untuk tidak menggambarkan Yerusalem sebagai wilayah pendudukan. Setelah Perang 6 Hari, Israel membangun dinding yang memisahkan Israel dari Palestina secara tidak sah dan menjorok ke wilayah Palestina. Pembangunan tembok ini dibarengi dengan pengusiran 200.000 warga Palestina. Israel tidak ingin mengembalikan perbatasan mereka seperti Intifada pertama. Intifada adalah sebuah gerakan politik Palestina dimulai pada bulan Desember 1987 di Gaza. Tujuannya adalah untuk melucuti senjata Israel dan mendirikan negara Palestina. Gerakan tersebut dipimpin oleh Yitzhak Rabin, seorang pemimpin nasionalis Palestina. Ini melibatkan mobilisasi massal, pertahanan massal, dan kerja kolektif. Menurut organisasi hak asasi manusia, B'Tselem, 1.070 warga Palestina tewas dalam intifada dengan 175.000 lainnya terluka. Gerakan tersebut juga mendesak kerjasama internasional. Intifada kedua. Intifada kedua dimulai pada 28 September 2000 saat Ariel Sharon mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Ribuan pasukan keamanan dikerahkan di Yerusalem, menyebabkan kerusakan serius pada ekonomi dan infrastruktur Palestina. Israel menduduki kembali wilayah Palestina dan membangun pemukiman, merusak kehidupan warga Palestina, serta memukim Yahudi mulai tinggal secara ilegal di sana. Upaya perdamaian. Perjanjian Oslo. Perang Arab dimulai pada tahun 1939 akibat meningkatnya konflik antara Palestina dan Israel, yang mengarah pada pendirian Camp David. Israel melakukan negosiasi dengan PLO, termasuk konflik Lebanon dan Sabtra serta Shatila. Konflik Palestina-Israel semakin meningkat pada tahun 1987. Pada tahun 1993, negosiasi Oslo menghasilkan Perjanjian Damai Israel-Palestina pertama. Perjanjian tersebut bersifat informal namun berhasil dan dilanjutkan oleh para pemimpin. Genjatan senjata pertama. Genjatan senjata ini ditandatangani di bawah pengawasan PBB pada Januari 1949 dan mengakhiri pertempuran antara Israel dan negara-negara Arab termasuk Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Perjanjian ini juga menetapkan garis demarkasi yang dikenal sebagai garis hijau yang membagi wilayah yang dikuasai Israel dan wilayah yang dikuasai oleh negara-negara Arab. Masalah utama yaitu status Yerusalem. Yerusalem dianggap suci oleh 3 agama, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen, sehingga statusnya menjadi isu sensitif. Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka, sementara Israel mengklaim seluruh kota sebagai ibu kotanya. Yang kedua, pemukiman Israel. Israel terus membangun pemukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur yang dianggap ilegal oleh hukum internasional. Pemukiman ini menyebabkan penggusuran warga Palestina dan memperparah konflik. Yang ketiga, persoalan wilayah. Konflik ini berakar pada klaim historis dan religius atas wilayah yang sama, khususnya Yerusalem dan kawasan sekitarnya. Pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dan peristiwa Nakba, yaitu pengusiran massal warga Palestina, menjadi titik awal ketegangan. Situasi antara Palestina dan Israel saat ini. Pada 7 Oktober 2023, kelompok militer Palestina Hamas melancarkan invasi dan serangan besar-besaran terhadap Israel dari Gaza. Hamas bertujuan untuk memblokir perlintasan perbatasan Gaza Israel dan memberlakukan sanksi melalui blokade Gaza, pengawalan dan instalasi militer Israel. Operasi ini yang dikenal sebagai Operasi Badai Al-Aqsa adalah yang pertama dalam konflik Israel-Palestina sejak 1948. Israel menanggapi dengan membantah klaim Hamas dan mengancam untuk menghancurkan apa yang tidak dilakukan oleh Hamas. Israel juga meluncurkan operasi pedang besi melibatkan 8.000 warga Palestina di seluruh dunia dengan militer Israel mengklaim bertanggung jawab atas konflik tersebut. Menurut pernyataan Hamas, serangan ini merupakan respons terhadap ketidakadilan yang dialami rakyat Palestina selama 75 tahun. Mereka menargetkan instalasi militer dan warga sipil Israel sebagai bagian dari upaya untuk menunjukkan perlawanan terhadap pendudukan Israel.
Deklarasi perang. Menanggapi serangan tersebut, Perdana Israel Benjamin Netanyahu segera mendeklarasikan perang terhadap Hamas. Ia menyatakan Israel tidak akan membiarkan serangan ini tanpa balasan. Setelah membunuh 700 warga Israel dan menyandra puluhan orang, para pejuang Hamas masih bersembunyi di berbagai tempat. Israel melakukan serangan balasan di Gaza dan memperketat blokade untuk mencegah pasokan ke wilayah tersebut. Serangan ini bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer Hamas. Dampak kemanusiaan. Pertama, korban jiwa. Lebih dari 8.000 orang Palestina dilaporkan tewas, termasuk banyak anak-anak, sejak serangan balasan Israel dimulai pada 8 Oktober 2023. Korban terus meningkat seiring dengan eskalasi serangan militer. Kedua, krisis kemanusiaan. Situasi di Gaza semakin memburuk dan jutaan orang berada dalam kondisi yang mengerikan. Laporan PBB menunjukkan bahwa konflik yang berkepanjangan telah menyebabkan sekitar 1,9 juta orang terlantar di Palestina saat ini. Sejak 11 Oktober, listrik telah dipadamkan di jalur Gaza, akses ke makanan, air bersih, dan obat sangat terbatas. Yang ketiga, kondisi kesehatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, 20 dari 36 rumah sakit di Gaza sudah tidak beroperasi lagi. Karena kekurangan pasokan medis, rumah sakit yang masih beroperasi hanya dapat menyediakan layanan dasar. Akibat serangan terus-menerus dan kekurangan sumber daya, banyak pasien tidak menerima perawatan yang diperlukan. Bentuk dukungan internasional. Pertama itu Amerika Serikat. Awal Oktober 2024, Amerika Serikat mengumumkan bantuan kemanusiaan tambahan senilai 336 juta dolar untuk warga Palestina di Gaza dan tepi barat, menyediakan makanan, layanan kesehatan, dan tempat penampungan darurat. Yang kedua, dari negara Arab. Banyak negara Arab termasuk Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Yaman telah menyatakan dukungan mereka untuk rakyat Palestina dan menyerukan penghentian kekerasan. Arab Saudi secara khusus menegaskan komitmennya untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai hak-hak mereka. Yang ketiga yaitu organisasi internasional. PBB telah mengeluarkan banyak resolusi yang meminta gencatan senjata serta akses ke bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sangat prihatin dengan keadaan kemanusiaan di Gaza saat ini, di mana lebih dari 1,9 juta orang terpaksa mengungsi karena konflik. Sebetulnya masih banyak sekali bentuk dukungan internasional yang ditujukan kepada Palestina, tetapi saya hanya memasukkan 3 poinnya saja. Berikut adalah sumber referensi yang saya dapatkan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan dalam video ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan saya dalam pengucapan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.